Praktek korupsi seakan sudah menjadi budaya baru di kalangan oknum pejabat dan elit politik, baik di level pemerintah pusat maupun tingkat daerah bahkan tingkat desa. Sudah terlalu sering masyarakat dihebohkan dengan temuan praktik korupsi yang mencuat di media massa. Namun diyakini masih banyak pejabat korup yang masih belum terendus ke permukaan. Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada pimpinan DPD di Jakarta menjadi isu terbaru berkaitan dengan korupsi. Maraknya fenomena budaya korupsi tentu sangat disesalkan oleh berbagai pihak. Menurut Khotif Surya Nahdlatul Ulama Cabang Jember HM Harisudin, dalam skala besar korupsi dapat menimbulkan destruksi sosial dan kemudorotan terhadap kemanusiaan dalam jangka yang sangat panjang. Oleh sebab itu, NU berkali-kali merekomendasikan kepada pemerintah agar lebih tegas dalam menangani pelaku korupsi. Baik dilakukan pemiskinan menyeluruh dan juga dijatuhi hukuman seberat-beratnya hingga hukuman mati terhadap pelaku setelah melalui proses peradilan yang transparan dan akuntabel. Di satu sisi, NU terus melakukan upaya penyadaran melalui dakwah kepada masyarakat untuk memerangi orientasi hidup materialistis yang cenderung membuat seseorang gila jabatan, gila hormat dan tamak harta sehingga kerap menghalalkan segala cara. Di level fraksis gerakan, PBNU Suah bekerja sama dengan KPK untuk memperkuat strategi pemberantasan anti korupsi, baik upaya pencegahan atau preventif maupun langkah taktis lanjutan. Penyadaran-penyadaran itu kita sampaikan bahwa kita nggak boleh bangga dengan tambahnya materi, melimpahnya materi, pangkat yang tinggi, jabatan yang luar biasa, jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden. Nggak perlu bangga. Tapi yang perlu dibanggakan adalah ziyadati ilmin, tambahnya ilmu, wa amalin soleh dan amal soleh. Tidak menjadi orientasi utama. Kita nggak perlu cium tangan bupati, itu kan nggak perlu. Berarti kalau kita cium tangan bupati, cium tangan orang kaya, itu berarti menghormat mereka. Ini berarti sudah orientasi kita itu sudah ke sana. Karena itu kita melakukan penyadaran-penyadaran yang seperti itu. Itu di level penyadaran. Di level praksis gerakan, NU secara nasional sudah bekerja sama dengan KPK. Jadi sejak awal disatukan itu dan baik itu langkahnya langkah preventif, pencegahan. Hal senada juga disampaikan oleh PLT Ketua PCNU Bondowoso, Masud Ali. Menurutnya praktik korupsi yang semakin marak juga dipicu oleh kos politik yang mahal, sehingga para elit politik sering terjerat praktik korupsi, suap dan politik transaksional untuk mengembalikan modal. Apalagi maraknya budaya materialisme dan hedonisme yang berorientasi pada duniawi semata, karena masyarakat masih kerap memuja dan tunduk kepada orang-orang kaya dan para pejabat. Sehingga membuat para pengusaha tersebut menjadi semakin gila hormat dan tamak jabatan. Ini kan fenomena luar biasa ketika masyarakat terutama kan dipicu oleh kos politik kalau saya melihat itu ya. Kos politik yang begitu mahal yang menyebabkan kemudian para pejabat itu terjerat dengan praktek korupsi. Di dalam hadis Nabi itu Rasulullah menyampaikan kalau orientasi yang disampaikan oleh beliau itu jangan kemudian orientasi kita dunia, kemudian ketika ada orang kaya misalnya kita tunduk macam-macam kepada mereka misalnya, maka dalam hadis Nabi itu Rasulullah menyampaikan man tawada'a li ghaniyyin li ghina sulusa dhahabati ini. Jadi orang siapa yang tawaduk kepada orang kaya, maka 2/3 agamanya itu sudah hilang. Itu sebabnya kemudian kita tentu mengadvokasi masyarakat, memberikan bimbingan kepada masyarakat agar kecintaan kepada dunia itu tidak melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.